Iya, saudara-saudara teman-teman sekalian, kembali kita saksikan siaran langsung live streaming Piala Panglima Divisi 1 Infantri Kostrad langsung dari markas Divisi Infantri 1 Kostrad Cilodong, di mana pada saat ini kembali pertandingan di kategori usia 12 tahun berhadapan dengan Nas Purwakarta. Beringin pertama berada di sebelah kiri layar monitor dan kemudian Nas Purwakarta berada di sebelah kanan layar monitor dengan menggunakan jersey kuning emas dan celana hitam serta kaos kaki hitam. Sementara Beringin pertama menggunakan jersey warna kuning dengan celana biru dan kaos kaki biru. Sementara nomor 13 melebar ke kanan, bek kanan kuasai bola sebentar, kembali ke nomor 24 mencoba melakukan serangan melalui sayap kanan dan diamankan pemain bek kanan dari Nas Purwakarta. Nampaknya masih terjaga kali ini penjaga gawang Nas Purwakarta. Skor belum berubah di menit-menit awal babak pertama. Antara Beringin pertama lakukan sudah nomor punggung 8 yang dituju berebutan bola. Kali ini 4 orang harus menghadang pergerakan striker dari Beringin pertama. Nampak kiri dari Beringin pertama masih membentur kaki dari pemain belakang Beringin pertama, nampaknya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Nas Purwakarta. Akan dilakukan oleh pemain bek kanan, angkat bola melambung tinggi, masih dapat diantisipasi dengan baik pemain belakang Beringin Pratama, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Beringin Pratama. Nomor punggung 80 kuasai bola sepenuhnya. Kali ini lihat kawan berdiri bebas. Nampaknya terjadi foul atau pelanggaran dilakukan oleh pemain Nas Purwakarta. Akan dilakukan nomor punggung 80. Anjang bola sebentar, angkat tinggi ke depan, dipatahkan dengan kepala pemain dari Nas Purwakarta, menghasilkan lemparan ke dalam melalui sayap kanan. Kali ini bek kanan melakukan lemparan ke dalam untuk Beringin Pratama, berikan kepada nomor 13, kuasa bola sebentar, dihabis satu orang pemain nomor punggung 9 dari Nas Purwakarta, namun menyentuh tangan nampaknya dari pemain Nas Purwakarta hingga menghasilkan tendangan bebas yang mencoba akan dieksekusi oleh pemain nomor punggung 13 bek kanan dari Beringin Pratama yang sejauh ini cukup agresif dalam membantu serangan yang dilakukan oleh Beringin Pratama. Lihat kawan berdiri bebas, duel kemelut lagi-lagi, bola liar mencoba dimanfaatkan nomor punggung 8 tadi, namun sayang sekali belum menemui sasaran target gawang hingga belum merubah kedudukan. Sementara masih sama kuat 0-0. Lakukan sudah tendangan gawang langsung direct ball ke muka gawang pertahanan dari Beringin Pratama. 1 lawan 1, 8 dan 10 apa ya, menghasilkan lemparan ke dalam Beringin Pratama. Nomor punggung 80 bek kiri dari Beringin Pratama lakukan sudah. Siapa yang dituju di sana? Dibuang saja oleh pemain bek kanan dari Nas Purwakarta. Lagi-lagi patah serangan dari Beringin Pratama. Terjadi serangan balik kali ini nomor punggung 7 dengan kaki kirinya. Dati pun situasi dan posisi yang kurang menguntungkan, namun mencoba melakukan spekulasi tendangan jarak jauh nomor punggung 7 dan menghasilkan tendangan gawang Beringin Pratama. Mencoba kali ini melalui sektor tengah nomor punggung 13, posisi nomor 3 cukup baik, melebar ke kanan 24, 1-2 kali sentuhan, maksudnya miskomunikasi. Kali ini masih ada pengawal ketat menjaga gawang bek kiri tangguh dari Beringin Pratama yang mengawal sirkuit bundaran, membuang keluar hingga masih terjaga dari kali masih aman untuk mengawal ketat menjaga gawang, dan lemparan ke dalam yang cukup baik diselesaikan dengan sangat akurat oleh pemain Nas Purwakarta tadi nomor punggung 7. Kami kira setelah tadi menerima umpan lemparan ke dalam arah pertahanan, lagi-lagi pemain belakang dari Beringin Pratama dan dicuri oleh gelandang dari Nas Purwakarta, berubah menjadi 2-0 untuk Nas Purwakarta. Kita nantikan bersama-sama di menit-menit pertengahan. Melebar samping kiri kali ini, spekulasi mencoba dilakukan oleh bek kiri dari Beringin Pratama setelah tadi memanfaatkan bola liar hasil perebutan 2-1 lawan 1 gelandang
Nas Purwakarta dan Beringin Pratama, namun sayang sekali belum memenuhi target dan belum merubah skor, sementara menjadi masih 0-2. Lagi-lagi lakukan serangan bertubi-tubi Nas Purwakarta, lemparan ke sektor kiri. Beringin Pratama nomor punggung 8 kami kira terlalu deras nampaknya umpan yang diberikan oleh penjaga gawang, lemparan ke dalam bek kanan Nas Purwakarta, berikan kepada nomor 15, masih mencoba melewati bek kiri pemain sayap Nas Purwakarta ini, namun sayang sekali bola terlampau deras dan sulit sekali untuk dikuasai, memberikan cutback umpan akurat kepada satu rekannya hingga menghasilkan tendangan gawang untuk Beringin Pratama. 13 kali ini cukup baik, nomor punggung 13 gelandang jangkar yang dimiliki oleh Beringin Pratama. Lagi-lagi umpan terupas maksudnya 24 berduel dengan bek kiri dari Nas Purwakarta nomor punggung 12, patah kembali di kaki nomor punggung 12. Bek kiri yang cukup disiplin mengawal pergerakan, setiap pergerakan pemain-pemain dari Beringin Pratama. Nomor 15 direct ball ke depan, 1 lawan 1, 7, amankan saja pemain belakang dari Beringin Pratama nomor punggung 80 yang mengawal ketat nomor punggung 7 striker dari Nas Purwakarta yang telah berhasil melakukan 1 gol, tendangan yang cukup baik dari Nas Purwakarta. Lagi-lagi lemparan ke dalam, melambung tinggi dan terjadi foul nampaknya tadi setelah pemain Nas Purwakarta mengangkat kaki terlalu tinggi. Tendangan gawang, angkat penjaga gawang, patah kembali di barisan belakang Nas Purwakarta, mencoba membangun serangan melebar samping kanan. Nomor punggung 15 berhadapan dengan 80, cukup disiplin kali ini bek kiri nomor punggung 80 dari Beringin Pratama, tidak membiarkan pemain-pemain Nas Purwakarta memiliki pergerakan yang bebas kali ini. 1 lawan 1 berhadapan dengan penjaga gawang, keluar dari sarangnya dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi. Kendati pun pemain telah berposisi 1 lawan 1 dengan penjaga gawang, namun penjaga gawang dari Beringin Pratama cukup cekatan kali ini, keluar dari sarangnya dan berduel 1 lawan 1 dengan striker dari Nas Purwakarta. Lagi-lagi Beringin Pratama cukup baik, penguasaan bola yang dilakukan Beringin Pratama mencoba membongkar pertahanan anak-anak Nas Purwakarta dengan bermain build up progresif dan terjadi salah lemparan nampaknya. Nomor punggung 13 gelandang jangkar dari Beringin Pratama, maksudnya nomor punggung 10, diamankan oleh bek kiri. Lagi-lagi sapu bersih, nampaknya tidak kompromi pemain bek kiri dari Nas Purwakarta. Iya, saudara-saudara sekalian, kembali kita lanjutkan babak kedua. Beringin Pratama berhadapan dengan Nas Purwakarta. Beringin Pratama Bekasi dan Nas Purwakarta, Piala Panglima Divisi Infanteri Kostrad, langsung dari markas Divisi Infanteri Kostrad Cilodong bekerja sama dengan GEAS Indonesia dan tentunya Sarana Laga Indonesia, sudah disponsori dari BPJS Kesehatan. Ya, kembali saudara-saudara penonton sekalian, skor masih 2-0 untuk Nas Purwakarta. Kali ini Nas Purwakarta langsung melakukan direct ball ke arah gawang dari Beringin Pratama, kuasai dengan baik. Jaga gawang Beringin Pratama lemparkan ke area tengah, maksudnya nomor punggung 10 melebar ke kanan, dipotong saja bek kiri dari Nas Purwakarta, cukup baik intercept yang dilakukan oleh bek kiri Nas Purwakarta. 15-7 yang dituju kali ini, berlari dengan cepat nomor punggung 15, kuasai bola sebentar, melihat kalau diberhasil back pass dengan kaki kiri, maksudnya direct kepada nomor punggung 7, lagi-lagi dapat diperbun masuk ke area kotak penalti, lakukan tendangan nomor punggung 15, namun membentur 2 back penjaga pengawal ketat dari pemain Beringin Pratama, mencoba membangun serangan kali ini. 1-2 sentuhan cukup baik Beringin Pratama, mencoba mengeksploitasi sektor sebelah kiri pertahanan dari Nas Purwakarta. Nah, dicocor saja keluar back tangguh dari Nas Purwakarta, masih aman sementara, skor 2-0 milik Nas Purwakarta. Lagi-lagi mencoba membangun serangan back 1 lawan 1, nomor 7 striker dari Nas Purwakarta, diapit ketat oleh 80 back tangguh
center back dari Beringin Pratama yang nampaknya sedikit agak naik ke atas dan tidak membiarkan nomor punggung 7 striker lincah dan cepat milik Nas Purwakarta ini cocor bola keluar dan menghasilkan tendangan sepak pojok. Lakukan sudah umpan mendatar kosong di sana. Lagi-lagi pemain Nas Purwakarta 2 lawan 1 kali ini ada nomor punggung 13 kembali dikuasai cukup baik kali ini pemain nomor 13 direct ball. Kontrol bola sebentar nomor punggung 20 striker dari Beringin Pratama dicuri nomor punggung 15 berebutan bola sektor kiri kali ini lagi-lagi terjadi serangan balik yang dilakukan nomor punggung 9 gelandang jangkar dari Nas Purwakarta ini namun masih dapat diantisipasi dengan baik barisan belakang Beringin Pratama dan menghasilkan lemparan ke dalam. Nas Purwakarta jauh ke atas dan berduel dengan penjaga gawang ini. Umpan yang diberikan cukup baik melalui lagi-lagi lemparan ke dalam pemain Nas Purwakarta. Saya pikir hanya menghasilkan lemparan. Nampaknya tendangan gawang yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Beringin Pratama. Kontrol bola 13 cukup baik. Gelandang melebar ke kiri. Lagi-lagi melihat kawan diberi bebas nomor punggung 10 back pass ke nomor punggung 10 dribbling kali ini meliuk-liuk dia melihat kawan diberi bebas nomor punggung 9. Ada 2 orang yang mengawal pergerakan nomor punggung 1. Bapak wasit menunjuk titik putih nampaknya setelah tadi antisipasi yang dilakukan oleh pemain belakang nomor punggung 12 dari Nas Purwakarta ini mengenai sebagian tangannya dan menghasilkan sepak tendangan penalti. Dari titik penalti nomor punggung 10 nampaknya yang akan mengeksekusi tendangan penalti. Kita nantikan bersama-sama saudara penonton. Fokus dan konsentrasi nomor punggung 10 lakukan sudah dah cukup baik tadi. Nanti pun sempat terbaca oleh penjaga gawang dari Nas Purwakarta namun bola yang begitu deras menerobos dan merobek jala dari penjaga gawang Nas Purwakarta hingga merubah skor sementara menjadi 2-1 masih sementara unggul di menit awal babak kedua ini antara Nas Purwakarta dan Beringin Pratama. 7 back pass ke belakang langsung lakukan eksekusi tendangan jarak jauh dikuasai dengan sempurna oleh penjaga gawang Beringin Pratama. Lagi-lagi nomor punggung 13 gelandang jangkar yang cukup energik kali ini milik Beringin Pratama nomor punggung 10 terupas 1-2 cukup baik berkutik kali ini nomor punggung 9 patah kembali nomor punggung 9 dari Nas Purwakarta berbenturan dengan nomor punggung 13 melebar ke kiri dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Nas Purwakarta. Eksekusi cukup jauh berikan kepada nomor punggung 7 maksudnya berduel dengan pemain belakang back pass ke belakang nomor punggung 9 maksudnya nomor 15. Lagi-lagi tendangan jarak jauh diperagakan oleh pemain-pemain Nas Purwakarta yang memang punya power yang sangat luar biasa. Nomor 14 kali ini angkat crossing dan dipetik di udara penjaga gawang yang keluar dari sarangnya Beringin Pratama hingga mengamankan si kulit bundar angkat langsung ke depan dan maksudnya nomor punggung 10 di sana tidak dapat menguasai laju si kulit bundar yang memang terlampau deras tadi hanya menghasilkan tendangan lemparkan dalam maksud kami lakukan oleh pemain dari Nas Purwakarta. Lagi-lagi maksudnya nomor punggung 7 di sana yang berdiri bebas berebutan dengan penjaga gawang yang keluar dari sarangnya. Mencoba mengunci ketertinggalan kali ini Beringin Pratama melalui gelandang kanan mereka patah kembali nomor punggung 15 gelandang tinggi besar yang dimiliki oleh Nas Purwakarta melewati 3 orang pemain Beringin Pratama dan melakukan eksekusi tendangan jarak jauh dengan kaki kanan namun sayang sekali masih melebar beberapa sentimeter dari penjaga gawang Beringin Pratama. Lagi-lagi 13 build up serangan dari bawah kali ini kontrol bola cukup baik sayang sekali salah nampaknya dalam memberikan umpan yang tidak begitu akurat. Main Beringin Pratama patah kembali Nas Purwakarta 14 back ke belakang ada 12 lagi-lagi terupas patah kembali nomor punggung 7 nomor punggung 7 berhadapan dengan penjaga gawang dan apa yang terjadi sayang sekali satu kesalahan yang dilakukan oleh penjaga gawang tadi tidak dapat dimaksimalkan oleh pemain dari Beringin Pratama. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nas Purwakarta kali ini angkat bola ke depan nomor punggung 15 kuasai bola sebentar kutak-kutik dia ada 2 orang 8 dan 11 yang mengawal ketat pergerakan dari striker Nas Purwakarta itu nomor punggung 7 nampaknya lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam mencoba membangun serangan kali ini.
Beringin Pratama lakukan sudah, terjadi kemelu di sana. Blunder yang dilakukan pemain belakang nampaknya. Punggung 9 tadi setelah kontrol yang dilakukan yang tidak begitu sempurna dan tempat dicuri oleh striker dari Beringin Pratama, hanya menghasilkan sepak pojok. Lakukan sudah, tinggi datangnya bola 13, back ke belakang 14, melebar ke kanan, kontrol bola cukup baik, lagi-lagi 13, gelandang jangkar dari Beringin Pratama berikan kepada 10 dan dicocor keluar. Pemain nomor punggung 9 dari NAS Purwakarta mengamankan barisan belakang dari serangan-serangan anak-anak dari Beringin Pratama yang coba mengejar ketertinggalan di menit akhir babak kedua ini, menghasilkan tendangan gawang. Kali ini dilakukan oleh center back dari NAS Purwakarta nomor punggung 4. Lakukan sudah, cukup jauh kali ini memasuki daerah kotak penalti, diamankan dengan baik. Menjaga gawang dari Beringin Pratama melebar ke kanan, lagi-lagi 13 yang dituju di sana, berebutan bola sektor tengah dicuri pemain NAS Purwakarta nomor punggung 9, meliuk-liuk dia melewati 2 orang pemain, namun sayang sekali terlanjur deras dan dikuasai dengan baik. Penjaga gawang dari Beringin Pratama lagi-lagi patah serangan yang dilakukan oleh NAS Purwakarta. Mencoba membangun serangan kali ini, 13 melebar ke kanan, lihat kalian bebas, umpan direct dan masih melambung tinggi. Umpan yang diberikan oleh sayap kanan Beringin Pratama tadi, yang mencari striker dari Beringin Pratama itu nomor punggung 7, namun sayang sekali lalu melambung tinggi dan biarkan saja pemain-pemain belakang dari NAS Purwakarta terjadi kemelut kali ini di muka gawang Beringin Pratama. Masih 2 lawan 1 lawan 1 kali ini, masih ada nomor punggung 7 meliuk-liuk dia memasuki, melakukan penetrasi, mencoba membongkar pertahanan yang digalang oleh anak-anak pemain belakang dari Beringin Pratama, namun sayang sekali hanya menghasilkan sepak pojok yang dilakukan oleh sayap kiri NAS Purwakarta. Lakukan sudah, mendatar nomor 14 yang dituju, ada penjaga gawang lagi-lagi mengamankan si kulit buna dari serangan-serangan pemain-pemain dari NAS Purwakarta berbarengan